Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM Pusat sebelumnya telah melarang susu kental manis atau SKM disajikan dengan cara diseduh dan diminum langsung. Alasannya karena SKM bukanlah asupan pengganti susu, melainkan hanya sebagai topping atau pelengkap sajian makanan. Hal ini pun dibenarkan oleh ahli gizi di Kota Palembang, Maya Ija, yang mengatakan SKM tidak untuk diseduh atau diminum langsung sebagaimana susu pada umumnya, karena fungsi SKM tidak untuk menggantikan ASI dan tidak cocok untuk bayi usia hingga 12 bulan, serta tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Jadi dalam satu sasetnya saja dia itu kan mengandung 180 kilokalori. Beda dengan susu. Susu sapi itu dalam satu gelas itu sekitar 146 kilokalori. Karbohidratnya dia sampai 67 kalau susu kental manis. Tapi kalau ini protein sekitaran karbohidrat 46. Kemudian kalau dia itu lemaknya juga hampir sama ya. Kalau lemaknya itu ya 30% lah. Tapi kalau untuk protein dia hanya 3%. Nah kalau untuk yang susu benar ya, nah itu dia susu sapi maksud saya itu bisa sampai protein 21%. Nah itu yang membedakannya. Jadi tidak sehat kalau itu diminum diseduh. Untuk mencegah kesalahan persepsi dalam penggunaan SKM akibat tampilan dalam label dan iklan SKM, Maya Ija berharap ada sosialisasi dari instansi terkait tentang penyajian SKM yang benar. Irawan PAL TV.